Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin dulu dari kalian. Ya. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat kalian semua? Sehat ya. Udah pada sarapan belum? Udah. Semua bawa sarapan tadi ya berarti? Oke. Sebelum kita masuk ke materi, coba cek kolong meja kalian dulu. Ada sampah nggak? Kalau ada sampah, dibuang dulu ke depan. Apa itu? Buang. Oke. Nyaman nggak kalian nih sekarang duduk gitu? Nyaman. Nah, kalau nggak ada sampah, ya nggak ada sesuatu yang busuk gitu ya, atau sesuatu itu pasti akan nyaman. Kalau misalkan masih ada sampah di kolong kalian, pasti ada bau, ada apa ya. Jadi kalian nggak nyaman belajar. Yang nggak masuk siapa? Siapa? Sylvia. Sylvia. Kenapa Sylvia? Nggak ada keterangan. Terus? Rahasia. Oh, rahasia SMP 6 ya? Terus siapa lagi? Berdua doang yang nggak masuk? Oke. Oke, jadi sebelum kita bahas materi, kita akan nyanyi lagu wajib nasional dulu. Jadi semua kalian berdiri. Ya, yuk berdiri. Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira. Indonesia, kau tetap pujian bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira.
di seluruh negeri Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Oke, boleh duduk lagi. Oke, jadi kita sekarang materinya itu atletik. Ya, fokusnya itu lari jarak pendek. Sebelum kita bahas, Bapak pengen tahu dulu, yang kalian tahu tentang atletik apa? Lari. Lari, oke, lari. Lari. Terus lompat. Apalagi? Ada lempar. Terus renang nggak masuk. Ada jalan. Nah, jadi aktivitas di atletik itu ada ini ya, seperti ini. Berarti lari jarak pendek masuknya kemana? Ke lari, jelas ya, ke lari. Nah, jadi atletik ini itu biasa disebut induk dari semua cabang olahraga, atau bahasa kerennya sport of mother, mother of sport gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa disebut ibunya olahraga gitu, induk dari semua cabang olahraga? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Kira-kira tahu? Nah, jadi atletik disebut induk semua cabang olahraga adalah karena gerak yang ada di atletik itu seperti lari, lompat, lempar, dan jalan itu gerak dasar, fundamental yang ada di semua cabang olahraga. Ya, contoh misalkan di bulu tangkis, kira-kira komponen atletiknya ada nggak? Apa? Lompat. Kemudian kalau ngejar kok kalian ngapain tuh? Lari, ada. Ya, jadi ada tuh komponen atletiknya. Ada berbau atletik gitu ya. Coba misalkan di basket, apa komponen atletiknya? Lari ada, lompat ada, lempar bola ada, gitu ya. Di sepak bola apalagi? Lari. Nah, gitu. Jadi rata-rata semua cabang olahraga itu ada unsur, ada komponen atletik, gitu. Nah, kemudian di sini Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran yang akan kalian tuju. Jadi belajar atletik itu kalian supaya apa? Jadi ini pertemuan pertama kita di materi atletik. Yang pertama, boleh Tegar bacain Gar pertemuan 1 sampai pertemuan 3 tujuan pembelajarannya. Sambil diri Gar, bisa boleh sambil diri. Ayo Gar. Ya itu baca. Pertemuan 1 melalui Ya. berbagai aktivitas pembelajaran, peserta didik dapat memahami, menganalisa dan Menganalisis. dan mempraktikkan gerak spesifik serta jongkok aba-aba bersedia siap serta menunjukkan nilai Kemandirian. dan Oke. disiplin. Cukup. Coba Alip baca Alip. Pertemuan 2 Alip. Pertemuan 2 melalui berbagai aktivitas pembelajaran didik dapat memahami, menganalisis dan mempraktikkan gerak spesifik gerakan lari, lambat, kaki, balingan, peneman, posisi badan dan memasuki garis finish serta menunjukkan nilai kerja keras dan bernalar kritis. Coba Tantri mana? Tantri baca ke pertemuan 3. Pertemuan 3 melalui berbagai aktivitas pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan rangkaian Gerak lari. gerak lari jarak pendek secara utuh dalam Perlombaan sederhana serta menunjukkan nilai sportivitas
sportivasi, Sportivitas. sportivitas, gotong royong dan beraktivitas. Oke, terima kasih yang udah bacain. Jadi tujuan pembelajaran di pertemuan 1, kita kan pertemuan 1 ya. Nah, jadi kalian tuh targetnya adalah bisa memahami, bisa menganalisis, ya, dan mempraktikkan gerak spesifik start jongkok. Nah, jadi start itu sebelum kalian lari kan pasti ada apa? Ada start atau ada awalan. Nah, nanti kita akan praktekin ini. Kalian di pertemuan 1 targetnya kalian harus bisa mempraktekkan. Tapi nggak cuma mempraktekkan. Nanti akan Bapak tampilin video start ya dari beberapa atlet. Nah, nanti kalian analisis gerakannya. Gitu. Ya. Kita fokus ke pertemuan 1 dulu aja. Nanti pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Nah, ini ada relevansi atau keterkaitan. Jadi, relevansi di materi atletik itu, kalian ketika belajar atletik atau lari, bisa meningkatkan kecepatan, kelincahan yang berguna dalam aktivitas sehari-hari dan olahraga lainnya, serta membangun semangat juang sportivitas. Kira-kira apa dari keterampilan lari kalian yang bisa diterapin di kehidupan sehari-hari kalian? Kira-kira untuk ngapain? Kira-kira ini mah. Main benteng. Oke, main benteng. Apalagi? Apalagi kira-kira? Yang berguna di rumah misalkan atau di kehidupan sehari-hari. Berangkat sekolah kalau telat gitu ya, lari biar nggak telat, boleh. Apalagi? Kalau misalkan kalian ketemu sama pencuri nih, maling gitu ya, kalian kejar maling, nah, kalian larinya cepet kan, bisa kekejar tuh maling. Nah, bisa itu ya, itu contoh relevansi atau kebergunaan, kebermanfaatan lari. Kalian punya keterampilan lari di kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, jadi lintas disiplin ilmu ini di materi atletik kalian bisa menghubungkan materi PJOK dengan materi yang ada di sini. Yang pertama itu ilmu pengetahuan alam atau IPA. Jadi di lari ini kan kita ngomongin kecepatan, ngomongin kelincahan ya, percepatan. Nah, kalian juga memahami konsep percepatan dan penggunaan sistem energi anaerobik saat berlari. Jadi itu kan berhubungan erat dengan biologi, ya. Kecepatan itu fisika biasanya. Jadi itu bisa kita kaitkan ke mapel yang lainnya. Yang kedua matematika. Kenapa matematika? Jadi ketika lari kan yang diukur itu waktu. Nah, jadi kamu bisa tuh misalkan di percobaan pertama dengan jarak 50 meter kamu dapat 3 detik misalkan, 3 detik sekian second gitu. Kemudian setelah kalian belajar di percobaan kedua ketiga ternyata lebih cepat. Nah, kalian bandingin. Nah, itu kan berkaitan sama angka. Jadi bisa berkaitan sama mapel matematika. Gitu maksudnya ya. Nah, ini itu pemanasan. Nah, jadi sebelum nanti kita ke materi inti, yaitu start, ya kita kan tadi pertemuan 1 targetnya, kalian bisa memahami, menganalisis, sama mempraktikkan start jongkok. Tapi sebelum kita belajar itu, kita akan melakukan pemanasan ini, ABC running drills. Jadi nanti akan Bapak bagi kelompok nih. Kelompoknya sesuai kursi aja nih. Dari sini ke sana 1 kelompok, ini ke sana 1 kelompok, ini 1 kelompok, ini 1 kelompok. Gitu ya. Oke, nanti kita melakukannya di lapangan per kelompok. Begitu. Kita lihat gerakannya dari awal sampai akhir, ada beberapa gerakan, nanti kita akan lakukan ini. Gerakan angkling. Gerakan angkling adalah gerakan Gerakan angkling, gerakan pertama. Gerakan lari kecil. Gerakan angkling memberikan dasar untuk membuat lapak kaki yang menghadap secara simetris.
Nanti diingat ya urutan gerakannya ya. Kita dari mulai 1, 2 dan seterusnya. Adalah gerakan knee up. Knee up, knee itu lutut. Knee up adalah Jadi lututnya diangkat. ke depan, di mana lutut diangkat secara bergantian Nah. dengan kaki atau tungkai bawah menyentuh sudut kira-kira 70 sampai 85 derajat. Sementara kaki lurus dan bertemu pada pusat belakang. Oke. Gerakan kedua. Yang ketiga adalah Gerakan ketiga. gambaran umum gerakan ini adalah seperti orang berlari, namun lebih diangkat ke belakang untuk mengenai bokong. Nah, elbow kick atau biasa disebut butt kickers. Gitu ya. Tangannya selalu diayun ya, jangan diam. Jadi tangannya itu penting juga. Kicking. Gambaran umum gerakan kicking adalah seperti orang menendang bola yang digantung setinggi mata kaki dan diayun ke depan secara bergantian. Kicking atau biasa disebut strike leg. Ini keberapa? Gerakan keberapa? 4 apa 3? 4 ya. 4. Yang tendang tubuh ke depan membentuk sudut kira-kira 45 derajat. Yang kelima, touch bonding. Touch atau bonding. disebut dengan skipping. Skipping. Gambaran umum, gerakan skipping ini seperti orang melakukan lompatan ke depan dengan menggunakan kedua kaki sebagai kekuatan dan ketika di udara salah satu kaki ditekuk untuk sudut 90 derajat dan mendarat dengan kaki lainnya. Yang terakhir adalah gerakan bonding, sering juga disebut dengan lompat pijak. Nama gerakan ini berarti melompat dengan kaki bergantian dengan lompatan gerakan arah horizontal ke depan. Buat teman-teman yang masih susah untuk melakukan gerakan bonding, silakan klik link di atas untuk mempelajari gerakan. Oke, itu ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, kita lakukan ini dulu. Lanjut. Nah, ini materi intinya nih. Jadi kita mempelajari start jongkok. Start jongkok ada aba-abanya sebelum kalian lari. Jadi kalian kalau lari di perlombaan, khususnya di atletik, ketika lari jarak pendek, ketika di garis start nggak langsung lari gitu aja. Jadi harus bareng. Nah, harus bareng itu harus ada aba-abanya biar larinya bareng-bareng gitu ya. Yang pertama aba-aba bersedia. Ini udah ada gambarnya. Kalian tinggal lihat, kemudian kalian cocokkan dengan kata-katanya. Yang di belakang kelihatan nggak itu? Kecil banget. Kelihatan ya? Kelihatan. Yang pertama aba-aba bersedia. Bersedia itu kalian bersedia di tempat, ya di tempat start. Jadi di perlombaan resmi biasanya di tempat start itu ada apa ini namanya? Starting block. Starting block itu untuk nolak ini tolakan, gitu ya. Kayak misalkan kalian di materi renang kalian nolak di tembok tuh. Nah seperti itu. Untuk seperti itu ya. Kemudian yang kedua aba-aba siap. Aba-aba siap itu yang bedanya apa coba kira-kira? Siap udah setengah berdiri. Apanya yang keangkat? Pinggangnya, pantatnya, bokongnya. Ya, bokongnya diangkat ke atas ketika aba-aba siap. Nah, ketika aba-aba ya, atau biasanya kalau di sekolah bunyi peluit ya, guru olahraga. Atau kalau di perlombaan bunyi pistol. Jadi di perlombaan internasional biasanya aba-abayanya dengan bunyi pistol. Pistolnya ditembakkan ke atas gitu. Nah, ketika suara ya atau peluit, baru kalian lari. Gitu. Kalian tahu nggak menentukan kaki mana yang di depan kira-kira? Kaki yang apa? Kiri. Apakah harus semua kiri? Kan beda tuh. Yang ini yang di depan kanan. Yang ini yang di depan kiri tuh. Nah, kira-kira kalian bisa tahu nggak? Kaki apa yang harus di depan? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kaki kanan. Kaki kanan berarti kaki apa? Kaki kanan ya kaki kanan gitu ya. Jadi biasanya kalau di start jongkok, kaki yang di depan itu kaki yang terkuat. Kaki yang terkuat.
karena untuk menolak awalan untuk menolak. Tapi dikembalikan lagi dari kalian sendiri masing-masing. Jadi mana yang lebih nyaman? Kalau misalkan kayak misalkan Bapak nih, biasanya Bapak kaki terkuatnya kan udah otomatis kanan karena Bapak bukan kidal, ya. Tapi lebih nyaman kaki kiri yang di depan. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke kalian sendiri nanti ketika mencoba start jongkok senyaman kalian mungkin. Oke? Gitu ya. Nah, di slide terakhir ini ada video dengan slow motion gerak lambat. Nanti kalian analisis videonya, gerakannya. Ini biasanya ada suaranya lagi, tapi kalau nggak ada suara nggak apa-apa. Nah, itu start jongkok ya. Oke, dengan gerakan lambat. Ini posisinya udah posisi siap nih, bukan dari bersedia, karena dia udah ngangkat pinggang, pinggul. Posisi siap nih, karena dia udah ngangkat ya. Nah, jadi ayunan lengan juga nggak kalah penting, bukan cuma tolak kaki. Oke, jadi itu ya. Nanti kalian analisis, kita praktek, nanti ada penilaian kelompok. Jadi masing-masing kelompok nilai kelompok lain. Nanti ada lembar kerjanya, lembar kerja kalian untuk diisi. Oke, sebelum kita ke lapangan ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan kita ke lapangan. Sini aja yang dekat. Oke, siap. Baris pertama maju. Baris pertama maju. Oke. Siap ya, gerakan anchoring dulu. Oke, ini Pak. Gini. Oke, sampai tengah. Siap. Ya. Ayo, yang kedua maju. Yang kedua maju. Ya. Siap. Gak usah tinggi-tinggi, angkat lututnya gak usah tinggi-tinggi. Ayo, maju. Masuk barisan paling belakang. Nah, iya gitu kayak lari biasa. Gerakannya seperti lari kecil ya, lari kecil. Siap. Oke. Siap. Oke. Udah panas belum? Panas. Itu tadi ABC running drills itu cuma pemanasan aja. Kita melakukan pemanasan nggak statis seperti biasanya. Kita akan masuk ke materi inti. Kalian akan lakukan start jongkok. Jadi ketika masih aba-aba bersedia siap, ya ketika lari untuk pertama untuk coba pertama nggak usah jauh-jauh dulu. Ya kita hanya fokus ke start saja. Nanti posisinya seperti tadi startnya di garis itu. Oke, nah yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian posisi start jongkok, bagian tubuh kalian mau itu tangan, kaki, atau kepala misalnya tidak boleh melebihi garis start. Jadi harus di belakang. Oke, harus di belakang lagi. Tangannya tidak boleh lebih itu atau itu ya. Oke, nah kalian sekarang di awal sekalian menentukan kaki mana yang mau di depan.
kalian coba mau kanan mau kiri sini terbangin. Oke, gitu ya. Jadi bersedia, siap ketika gini nih, misalkan ya, bersedia. Siap, angkat, iya. Nah, gitu aja. Ya, untuk percobaan pertama hanya difokus di start aja. Oke? Kelompok yang paling kiri Bapak anggap kelompok 1, ya, yang paling dekat tembok sana yang laki-laki. Kelompok 1, sebelahnya kelompok 2, sebelahnya lagi kelompok 3, yang paling dekat tembok kelompok 4 dan 2. Ada 4 barisan? Ya. Ayo, kelompok 1 coba bangun dulu. Enggak lah. Ayo, kelompok 1 bangun. Ayo. Ini 2 baris. 2 sama. Awas ya, kecil. Kalau bisa, kalau bisa. Oke. Posisi ini garis nih. Angkat ini garis. Jangan sampai injek garis kakinya. Bentar. Bersedia. Posisi bersedia, satu lutut disentuh ke tangan. Oke. Tangannya jangan sampai lewat atau sentuh garis. Bersedia. Siap. Nah, cukup, jauh. Balik lagi. Kelompok 2 siap, kelompok 2 siap. Tangannya jangan lewat garis. Jangan lewat, jangan nyentuh. Jangan nyentuh. Bersedia. Siap. Oke, cukup. Kelompok 2. Dua baris. Bersedia. Ujungnya sentuh, satu lutut sentuh ke kanan. Siap, angkat. Oke, cukup. Nggak usah, nanti ada waktunya. Oke. Bersedia. Tangannya jangan lewat garis. Jangan nyentuh juga, jangan nyentuh. Oma, jangan nyentuh garis, Oma. Bersedia. Siap. Ayo, yang kedua, kelompok 3. Satu lututnya itu nempel. Oke, bersedia. Siap. Cukup. Gak usah terlalu jauh. Terlalu bersemangat. Bersedia. Belum diangkat. Jika siap baru aku. Siap. Kelompok 4. Siap, kelompok 4. Jangan bagi dua aja. Kalau ganjil oke, bersedia. Jangan lewat garis. Nih, kita anggap ini garis tas. Jangan lewat, jangan nyentuh. Sudah siap, munduran. Tangannya jangan lewat, jangan nyentuh garis. Oke, bersedia. Siap. Bebas. Oke, siap, bersedia. Tangannya jangan lewat garis. Siap. Oke, cukup. Oke, sekarang kalian lakukan start seperti tadi, ya. Dengan agak-agak bersedia. Lari beneran ya. Setelah start kali lari, itu
kursi itu kalian anggap sebagai garis finish. Nah, tapi ketika kelompok satu lari, kelompok lain mulai. Jadi ini oke. Kelompok 1 akan dilakukan. Kelompok 2, 3, dan 4 silakan observasi. Ikut boleh tidak? Nah, Iwan fotoin. Oh, jangan dorong sembarangan. Oke. Dua, kelompok 2, 3, 4. Siapa? Bersedia. PW. Dia belum ngapain. Saya kemana observasi? Ini lihat dulu. Ayo lagi. Saya mau dulu. Kelompok 1 jangan bubar dulu. Kelompok 1. Bagus. Kamu sekarang observasi kelompok 2, 3, dan 4 ya. Ya, misalkan yang sekarang kan kelompok 2 dulu. Kamu kelompok 2. Siapa yang masih kurang dari tadi? Misalkan si A, apanya yang kurang? Yang bagus apanya? Ada yang bagus? Ditupai. Kelompok 2 siap, silakan. Kelompok 1 nih, bantuin. Siapa sih nama kamu? Mari, bantuin. Kamu lihat nanti yang kurang siapa, yang udah bagus siapa. Ketika posisi start, si A menyentuh atau melewati garis. Udah ya, kelompok 1 dan 2 kelompok sudah diobservasi. Pusing. Kelompok 3 sekarang. Pusing. Aduh, Bapak pusing. Saja sudah Oke? Udah belum? Bersedia mulai. Bantuin. Siap ya. Tahu lu tak perlu. Tahu tahu paling. Ini gina.
duduk tempat adem, duduk tempat adem. Duduk tempat adem. Duduk tempat adem, buru. Ada pera tuh. Yang suruh bikin apa? Informatika. Kalau mau kompak pakai batu es. Mana kelompok 4 kertasnya mana tadi? Kelompok 4. Kelompok 1, 2, 3 silakan observasi. Bilang apa? Apa jelek? Siap. Dulu. Hari itu tidak siap, saya kurang siap. Yang tadi lembar LAPD, lembar kerja kemudian lembar 1 dan lembar 2-nya nanti diisi. Ya, jadi jangan hilang, kertasnya jangan hilang apa? Nanti yang 1, 2 itu kalian lihat apa soalnya atau apa pernyataannya di situ, nanti kalian oke? Nanti dikumpulkan kalau itu nggak harus hari ini sih, nggak harus hari ini. Ya, tapi jangan sampai hilang, ya, pada sini. Nah, kemudian kalian kira-kira tahu nggak? Misalkan dari kalian semua tadi startnya bareng, startnya posisinya bareng ya. Tapi kenapa ketika lari ada yang finish duluan, ada yang di belakangan? Kira-kira gara-gara apa? Terlalu cepat. Berarti dari ketika larinya ada yang cepat ada yang lambat. Oke. Apalagi kira-kira? Berarti responnya, ya. Nah itu dia, benar jawaban tadi. Jadi start itu awalan dari sebuah permulaan yang akan melanjutkan momentum. Kalau startnya bagus, jadi start itu sangat berpengaruh, ya momentum. Ketika kalian responnya cepat, ketika akan dengar fluid atau aba-aba siap, langsung gerak, itu akan mempengaruhi nanti kalian lari dan seterusnya. Ya, bukan hanya karena lari doang. Jadi itu. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup. Kita dulu lah. Nah, jadinya Ada kalau ada kita